Tapi kan di akhir masa jabatannya ternyata malah Pak Jokowi dirasa oleh kader-kader PDI Perjuangan membakar dalam tanda kutip rumahnya sendiri. Nah, hal inilah yang menjadi satu sikap yang menyakitkan. Menurut saya sekarang kebutuhannya memang Pak Jokowi ingin sekali ketemu Bu Mega. Sekarang buat rakyat apa pentingnya pertemuan ini sebetulnya? Ini lebih banyak untung Pak Jokowi kalau ketemu dengan Ibu Mega. Tapi Ibu Mega kan tetap dalam pendirian bahwa Anda pengkhianat. Kira-kira begitu kalau saya baca jalan pikiran Ibu Mega. Dan itu sah bagi Megawati untuk menolak Jokowi. Maka rakyat juga menganggap bahwa ini memang nggak usah ditemuin si Jokowi ini kan. Jadi Pak Jokowi, maaf sekali rakyat mengatakan Anda udah selesai. Anda selesai dengan Megawati dan sebentar lagi Anda diselesaikan oleh Prabowo kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala rezekinya. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dukung terus ya agar semakin mantap. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas ya antara Pak Jokowi versus Ibu Megawati. Di mana Pak Jokowi sendiri menginginkan bertemu atau pertemuan antara Bu Megawati dan juga Pak Jokowi ya. Tapi nyatanya Bu Megawati sepertinya sudah enggan untuk bertemu lagi dengan Pak Jokowi. Ada apakah mereka berdua ya, kita tahu semuanya ya bahwasanya menurut dari kader PDIP sendiri mengatakan bahwasanya Pak Jokowi ini telah membakar rumahnya sendiri, yang dimana kita tahu bahwasanya Pak Jokowi bisa menjadi seorang presiden itu juga atas Ibu Megawati yang mendorongnya ya. Ibu Megawati penuh mendorong dan mendukung Pak Jokowi, tapi justru di akhir jabatannya Pak Jokowi seperti meninggalkan PDIP. Nah, akhir-akhir ini tidak tahu kenapa Pak Jokowi malah menginginkan untuk bertemu lagi dengan Ibu Megawati. Mungkin beliau menginginkan adanya pertemuan agar suasana politik tidak tegang lagi. Kurang lebih mungkin seperti itu ya teman-teman semua. Tapi di sini ada video-video ya, kenapa kok Bu Megawati menolak untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Begitupun ada komentar dari Bung Rocky Gerung yang tentunya membuat kita semakin begitu ya, ternyata semakin tahu gitu. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Ini untuk mengklarifikasi juga, konfirmasi apakah memang benar ada penolakan dari kader PDIP untuk membuka ruang komunikasi masif dan juga rekonsiliasi. Masif nggak sih sebenarnya? Kalau ditanya apakah itu berasal dari kader atau dari elit di PDI Perjuangan, saya rasa kebatinan dari elit PDI Perjuangan itu mencerminkan apa yang ditangkap dan dirasakan oleh mayoritas dari pemilih maupun akar rumput PDI Perjuangan di tingkatan yang paling kecil sekalipun. Jadi ini melampaui batas hierarki. Artinya apa? Ini full, ini komunikasi yang terjadi karena urusan kebatinan antara pengurus dan kemudian elit, termasuk dari pemilih PDI Perjuangan dengan mereka yang menjadi pengurus. Ini satu tarikan nafas kebatinan yang disampaikan oleh para pengurus kami. Bahkan sebenarnya kalau dalam bahasa komunikasi ini jauh lebih vulgar daripada apa yang sudah keluar disampaikan oleh misalnya Sekjen DPP PDI Perjuangan. Jauh lebih keras sikapnya untuk menyatakan resistensi, penolakan terhadap pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena seluruh kader PDI Perjuangan merasakan betul bagaimana PDI Perjuangan selama 10 tahun menyiapkan kepada Pak Jokowi dan keluarga tidak hanya karpet merah loh Mbak, tapi juga rumahnya, termasuk seluruh perabotnya, dapurnya, garasinya, kebunnya, ini semuanya disiapkan oleh PDI Perjuangan untuk kemudian Pak Jokowi bisa menjadi pemimpin negeri ini dari wali kota, gubernur hingga presiden, termasuk putra Pak Jokowi dan menantunya. Tapi kan di akhir masa jabatannya ternyata malah Pak Jokowi dirasa oleh kader-kader PDI Perjuangan membakar dalam tanda kutip rumahnya sendiri. Nah, hal inilah yang menjadi satu sikap yang menyakitkan. Tidak hanya kemudian untuk PDI Perjuangan, tapi banyak publik, banyak pihak yang menangkap bahwa ambisi misalnya dari kekuasaan itu yang tertangkap dari sisi-sisi gelap kekuasaannya keluarga Pak Jokowi misalnya, itu membuat banyak hal yang terjadi di demokrasi kita kemarin yang sampai sekarang masih kami kritisi. Ya, saya memprediksi Pak Jokowi ingin lebih dulu ketemu Ibu Mega sebelum Bu Mega ketemu Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo kan sekarang sudah elected presiden, sudah presiden terpilih. Dan pertemuan antara Prabowo dan Ibu Mega
ini adalah yang juga menjadi penting karena pertemuan antara pemenang legislatif dengan pemenang presiden. Iya, eksekutif. Nah, apa yang akan diperbincangkan itu di antara dua tokoh ini? Ya. Gitu ya. Deal-deal apa yang akan terjadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo? Makanya Ibu Mega pengen tuh, Pak Jokowi itu pengen tuh meluruskan dulu, menyelesaikan dulu permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan Ibu Mega. Karena penting buat Pak Jokowi menyelesaikan itu. Kenapa demikian? Karena ada legacy yang akan dilanjutkan, gitu ya, di legislatif dia butuh dukungannya. Kemudian juga ada sejarah tentang pakai lah gitu ya, unggah-ungguh politik yang harus diselesaikan. Karena kan ini banyak yang tercoreng lah ya, tertulis dalam tinta merah kalau Bu Mega dalam amicus curiae-nya itu kan. Jadi menurut saya sekarang kebutuhannya memang Pak Jokowi ingin sekali ketemu Bu Mega. Sekarang buat rakyat apa pentingnya pertemuan ini sebetulnya? Ini lebih banyak untung Pak Jokowi kalau ketemu dengan Ibu Mega. Bebannya pasti dia nggak hanya ngomongin tentang dia juga kan. Pasti dia juga akan bicara tentang anaknya. Jadi mohon juga disupport lah anaknya ini sebagai wapres. Jadi buat rakyat pertemuan ini hanya memang dilihat sebagai baik-baikan aja, silaturahim yang bisa membuat politik ke depan mungkin lebih adem. Tapi saya yakin betul Pak Jokowi akan berusaha bertemu sebelum Bu Mega ketemu Pak Prabowo. Walaupun yang saya yakini, meyakinkan juga kan bahwa di mejanya Pak Jokowi itu sudah ada. Bung Rocky, kelihatannya upaya dari Gerindra untuk terus menjalin komunikasi dengan PDIP, khususnya Ibu Megawati, itu masih berlanjut. Dan perkembangan terbaru Gerindra menyatakan bahwa nggak benar kalau Pak Jokowi menghalang-halangi Prabowo untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Justru kepala Pak Jokowi itu mendorong. Ya memang justru Pak Jokowi sebenarnya pengen kalau bisa setelah Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi yang ketemu kan gitu ya Bung Rocky ya. Itu maksud dari awal, Jokowi ingin sekali bertemu dengan Megawati itu dari awal, dari sejak pencapresan. Dan kita tahu Jokowi udah hubungi atau minta tolong 3-4 orang tokoh atau bahkan bertambah mungkin. Tapi Ibu Mega kan tetap dalam pendirian bahwa Anda pengkhianat. Kira-kira begitu kalau saya baca jalan pikiran Ibu Mega. Dan itu sah bagi Megawati untuk menolak Jokowi. Nah, karena itu dicicil sebetulnya oleh tokoh-tokoh PDIP untuk mengatakan bahwa Jokowi itu nggak mungkin lagi masuk atau parkir mobilnya di halaman Ibu Mega tuh karena udah tertutup pintu. Tetapi dengan Pak Prabowo tentu lain. Nah, dalam keadaan semacam itu Jokowi mau kasih kesan bahwa dia yang minta tuh, nggak ada itu. Kalau dia mau dia sendiri aja kan, dia kader PDIP kan Jokowi. Tetapi sebagai kader yang bukan sekedar balelo, tapi mengkhianati partai. Dan itu intinya tuh. Jadi nggak masuk akal secara teoritis atau secara praktis bahkan. Jokowi itu mau diterima oleh Ibu Mega. Nebeng lewat Prabowo ya bisa juga, tapi Pak Prabowo yang kemudian jadi tidak enak kan, karena persyaratan Ibu Mega adalah bertemu tapi bertemu politik ya, bukan bertemu untuk membujuk Mega supaya jangan menghakimi Jokowi sekarang atau di masa yang akan datang. Tapi bagi PDIP, terutama kader-kader muda, Jokowi udah final karena dianggap bahwa ini partai punya harkat. Partai ini jauh didirikan 70 tahun lalu, tiba-tiba datang seseorang yang nebeng di situ lalu mau mengambil alih partai dan mau mengatur semua hal, lalu menjebloskan PDIP ke dalam pihak yang yang kayak didorong supaya masuk jurang kan. Jadi tetap kalau kita lihat bagaimana sebetulnya psikologi Megawati dengan Jokowi, ya negatif. Karena negatif, Jokowi berupaya lewat Prabowo. Sebaliknya Prabowo merasa kalau itu dia lakukan, sangat mungkin Ibu Mega akan tolak juga, atau bukan sangat mungkin, pasti akan ditolak Ibu Mega tuh. Jadi mengirim sinyal ini menunjukkan bahwa keinginan Jokowi untuk tetap mengacak-acak politik PDIP dengan seolah-olah menundukkan Prabowo yang merupakan proksi dia, tapi Prabowo juga seorang leader yang tahu batasnya, bahwa tidak etis misalnya dia jadi calonnya Jokowi untuk ketemu Ibu Mega tuh, karena Ibu Mega lebih dekat sebetulnya secara historis dan secara psikologi dengan Prabowo ketimbang dengan Jokowi. Dan itu yang saya kira dibuktikan oleh Ibu Mega bahwa saya mendidik Pak Jokowi, juga mendidik Gibran itu supaya mengerti politik
dan pada akhirnya mereka meninggalkan Jokowi kan. Kekundang Malinan ini, mana benar nggak istilah itu? Kekundang Malinan, Malin kundangan. Ya. Oke. Nah, makanya karena itu muncul pernyataan terbaru ya dari tokoh senior di PDIP, Hendrawan Supratikno, menyatakan bahwa Pak Jokowi itu kan balilau dan layak dikucilkan. Itu bahasa ini kan udah sangat ini kosakata dikucilkan. Ya itu dikucilkan atau bahkan sebetulnya disingkirkan karena tidak mungkin Jokowi itu minta maaf lalu berubah tatanan politik kan dia udah rusak sebetulnya kan. Jadi nggak mungkin lagi Jokowi datang minta maaf Ibu nanti saya tarik lagi Gibran jadi wakil presiden lalu saya pakai lagi Ganjar, itu artinya pemilu ulang namanya tuh. Dan Ibu Mega tahu batas dari kebohongan Jokowi, dia ngerti itu bahwa ini udah nggak bisa dipercaya tuh, dan kelihatannya itu yang udah final. Jadi apapun yang mau ditaruh di situ sebagai jadi tidak mungkin ada semacam rekonsiliasi, karena rekonsiliasi itu bisa terjadi kalau tidak ada keretakan yang sifatnya ideologis. Kalau ini udah ideologis kan, bagaimana seorang presiden dibesarkan oleh PDIP, menghina PDIP, menjebloskan PDIP ke dalam kepapaan lalu berupaya untuk tampil lagi kan. Karena itu betul-betul kurang ajar sebetulnya tuh, dan kita sebut kata kurang ajar itu dalam pengertian yang terang-terangan tuh. Jadi kita membaca sinyal ketakutan atau kegelisahan dari Pak Jokowi kalau dia tidak bisa terhubung kembali dengan PDIP, dan itu tidak mungkin karena Ibu Mega udah final, dan dia mulai merasa bahwa kekuasaan dia bahkan untuk mengatur pertemuan Prabowo dengan Megawati tidak lagi dipertimbangkan secara masuk akal oleh Pak Prabowo. Saya sebut secara masuk akal karena memang tidak masuk akal. Jokowi berupaya untuk membujuk Prabowo temuin dia dengan Megawati kan, itu konyol sebetulnya kan. Nah Prabowo juga menganggap bahwa ya udah itu urusan kalian berdua kan, urusan Prabowo dengan Megawati adalah meneruskan politik supaya PDIP tetap punya sahabat, Gerindra tetap punya sahabat, kira-kira sahabat tanda petik di parlemen, supaya PDIP nggak terlalu kritis atau tidak terlalu cerewet terhadap polisi Prabowo nanti. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ujungnya, ya Prabowo udah di atas angin untuk tidak mau diatur oleh Jokowi. Demikian juga Megawati itu. Megawati merasa bahwa bujuk rayu Jokowi itu justru makin melemahkan psikologi Jokowi. Jadi Jokowi sebetulnya yang tersisi dari persaingan antara dia dan Megawati. Nah, poin ini yang akan menentukan langkah berikut Jokowi. Apalagi langkah Jokowi, ya maksa Golkar misalnya, dan dengan mengancam kalau Golkar nggak bisa mengatur pertemuan dengan dia, maka Golkar akan ya ada aja ilmu Jokowi untuk ngancam-ngancam kan. Tetapi apapun ancaman Jokowi, karena kerusakan yang dibuat Jokowi terhadap PDIP dan terhadap demokrasi udah betul-betul in optima forma, udah betul-betul sangat parah, maka rakyat juga menganggap bahwa ya memang nggak usah ditemuin si Jokowi ini kan. Jadi Pak Jokowi, maaf sekali rakyat mengatakan Anda udah selesai, Anda selesai dengan Megawati dan sebentar lagi Anda diselesaikan oleh Prabowo kan. Itu analisis kita, ini bukan kita sumpahi tapi begitulah logika politik. Ya, itulah analisis dari Bung Rocky Gerung ya, sebagai pengamat politik. Beliau tahu betul lah ya jalan alurnya itu mau kemana. Nah teman-teman semua, biasanya perkataan dari Bung Rocky Gerung ini benar apa adanya loh. Maksudnya nyata dan terjadi. Sekarang kita tinggal melihat saja apakah nantinya Bu Megawati akan bertemu dengan Pak Jokowi. Dan tentu jika beliau itu akhirnya bertemu, tentu ini menjadi nilai tambah juga untuk Pak Jokowi ya, karena di dalam pertemuan mereka berdua itu pasti akan ada deal-dealan lah tentunya ya. Menurut kalian bagaimana teman-teman semua? Jadi ini bisa menjadi pertarungan yang seru juga ya antara Ibu Mega dan juga Pak Jokowi. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk kalian tinggalkan komentar dan kritikan yang kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.